Media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial X. Tren kabur aja dulu menjadi cermin keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Fenomena kabur aja dulu sudah menguat selama beberapa waktu terakhir karena kehidupan di Indonesia yang dinilai sudah kurang layak oleh generasi Z dan juga kalangan milenial. Berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kan di Indonesia nggak ada, itu nggak melihat masa depan. Indonesia nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. Silakan ke luar negeri, nanti kau balik lagi. Beda banget. Ini meninggalkan kata yang digunakan aja adalah kabur. Kabur ya kan? Bukan merantau ya. Bedanya apa tuh? Kabur aja sama kabur aja dulu. Yang kedua itu ada indikasi bahwa akan balik. Kabur aja dulu. Bagi saya, tagar kabur aja dulu bukan selalu berarti lari dari masalah, tapi lebih kepada bentuk perlindungan diri saat realita terasa terlalu berat untuk dihadapi secara langsung. Kadang kita memang butuh mundur sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena ingin tetap waras dan utuh, apalagi di tengah standar dan ekspektasi hidup. Menurut saya, tagar ini merupakan bentuk keresahan generasi sekarang melihat realita yang ada. Namun, apa kabur adalah solusi? Saya khawatir jika budaya kabur ini dinormalisasi, justru bisa melemahkan semangat nasionalisme yang dibangun atas dasar keberanian, ketangguhan, dan kesediaan untuk hadir saat dibutuhkan. Nasionalisme bukan hanya soal mencintai tanah air di level simbolik, tapi juga diwujudkan dalam sikap bertanggung jawab terhadap tugas, peran, dan kontribusi sekecil apapun itu. Ungkapan kabur aja dulu menggambarkan salah satu sikap pesimis dan kehilangan harapan terhadap kondisi bangsa. Memilih untuk kabur bukanlah solusi jangka panjang. Maka, ketika yang lain berkata kabur aja dulu, saya lebih setuju untuk bertahan dulu dan bangun dari dalam. Karena kalau semua orang pintar dan peduli kabur, siapa yang akan membuat Indonesia lebih baik? Sehingga kita sebagai generasi muda perlu mewujudkan nasionalisme dalam kasus ini, yakni dalam bentuk aksi nyata, ialah bertahan, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi. Sebagian orang menyebut gerakan kabur aja dulu tidak nasionalis, tapi mari kita jujur, mencari hidup yang lebih baik bukan berarti berhenti mencintai tanah air. Cinta itu juga bisa berarti aku pergi supaya aku bisa kembali dengan sesuatu yang lebih baik. Saya pribadi tidak menyalahkan siapapun yang ingin pergi, tapi saya juga percaya kita harus bertanya, bagaimana caranya agar generasi muda mau tinggal, mau membangun, dan merasa aman untuk bermimpi di negara ini. Pendapat saya terhadap fenomena hashtag kabur aja dulu, saya paham betapa kompleksnya tantangan di negeri ini. Sistem yang belum sempurna, birokrasi yang lambat, itu nyata. Nasionalisme bukan soal tinggal atau pergi, tapi soal siapa yang peduli dan tetap mau berkontribusi dimanapun dia berada. Yang paling penting, nasionalisme adalah tentang keberanian untuk bertahan, ikut membangun, dan percaya bahwa meskipun perlahan, kita tetap bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik. Gerakan kabur aja dulu adalah gerakan yang sangat mencerminkan sikap kurang rasa nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Gerakan ini adalah sikap yang kurang dewasa dengan lari dari masalah yang ada pada bangsa atau kembali lagi di saat masalah itu telah selesai atau telah reda pada bangsa ini. Gerakan pada hashtag kabur aja dulu harus diganti dengan hashtag
hadapi aja dulu karena kita mampu untuk menghadapi semua masalah yang ada dengan terus bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus membuat hashtag hadapi aja dulu menjadi lebih mudah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Ada yang berpendapat bahwa gerakan kabur aja dulu merupakan bentuk kekecewaan. Tapi menurutku, kalau kita kabur beneran, kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat perubahan dari dalam. Ketika seseorang memilih untuk kabur, baik itu karena ada masalah politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun isu-isu lainnya, itu adalah tanda dari kurangnya cinta terhadap tanah air. Padahal cinta terhadap tanah air merupakan fondasi dari semangat kebangsaan. Lari dari masalah bukanlah solusi. Justru disitulah wawasan kebangsaan kita diuji. Apakah kita memilih membuat perubahan dari dalam atau menyalahkan dari kejauhan? Menurut saya sebagai generasi muda, gerakan kabur saja dulu merupakan tindakan yang kurang tepat. Hal ini mencerminkan kurangnya rasa nasionalisme dan kurang cinta terhadap tanah air. Para pahlawan merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Jika generasi muda merasa lebih aman di negara lain kemudian pindah, mohon maaf, saya menanyakan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Jadi kalau ada masalah, mari kita selesaikan. Masyarakat serta pemerintah siap berdialog. Negara ini tanggung jawab bersama. Gerakan kabur aja dulu memunculkan beragam respons, mulai dari yang memahaminya sebagai bentuk perlindungan diri, hingga yang menilainya sebagai simbol melemahnya rasa kebangsaan. Di satu sisi, ada pengakuan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tekanan hidup yang sangat besar, baik dari sistem sosial, ekonomi, maupun birokrasi. Dan kadang, kabur menjadi cara untuk bertahan dan menjaga kesehatan mental. Namun di sisi lain, sebagian besar pandangan menegaskan bahwa menjadikan kabur sebagai budaya justru beresiko, karena dapat menumpulkan semangat nasionalisme, rasa tanggung jawab, dan partisipasi dalam membangun bangsa. Nasionalisme dalam konteks ini bukan hanya soal tinggal di Indonesia, tetapi soal kesediaan untuk hadir, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi, meski kondisi belum sempurna. Para tokoh muda dalam pendapat ini sepakat bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun jika mereka yang idealis dan peduli justru memilih pergi. Maka, daripada menormalisasi kabur, kita perlu menciptakan ruang yang membuat generasi muda merasa cukup aman untuk tinggal, merasa berarti untuk membangun, dan merasa didukung untuk tetap bermimpi di tanah sendiri. Karena pada akhirnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak orang yang memilih bertahan, melibatkan diri, dan percaya bahwa perubahan dimulai dari dalam, bukan dari kejauhan.